Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartono, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi membangun kesepakatan budaya positif di satuan pendidikan. Tujuan dari sosialisasi membangun kesepakatan budaya positif yang pertama yaitu menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, memunculkan kekuatan sesuai karakteristik dan sumber daya sekolah. Dan yang ketiga, mengurangi hal-hal yang bersifat stagnan dan dapat berpotensi mengganggu budaya positif di sekolah. Terkait penerapan budaya positif di sekolah, ada 5 ragam posisi kontrol untuk guru dan tenaga kependidikan. Dari kolom yang paling kiri, tipe penghukum, kemudian tipe pembuat orang merasa bersalah, tipe teman, tipe pemantau, dan tipe manajer. Dari 5 ragam posisi kontrol guru maupun tenaga kependidikan memiliki dampak atau konsekuensi kepada murid yang berbeda-beda. Yang pertama, misalkan pada tipe penghukum, maka dampak yang akan terjadi pada murid adalah murid akan mengulangi kesalahannya. Kemudian untuk tipe yang membuat orang merasa bersalah, maka murid akan menjadi merasa rendah diri. Kemudian jika pada jenis teman, maka murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung orang lain. Sementara pada tipe pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan untuk tipe yang manajer, dampak pada murid yaitu mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima ragam tipe posisi kontrol guru dan tenaga kependidikan kepada murid, tentunya yang paling ideal adalah pada posisi manajer, di mana kesadaran diri untuk menuju ke kebaikan atau perubahan positif melalui perubahan dari diri sendiri atau intrinsik dan dapat memotivasi dirinya sendiri sehingga bisa memperbaiki dirinya untuk ke arah yang lebih baik. Ini adalah kondisi ideal sebagai seorang guru atau tenaga kependidikan dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di satuan pendidikan. Dalam praktek baik menciptakan budaya positif, salah satu teori untuk menciptakan atau pengembalian ke keadaan yang normal atau semula adalah menggunakan sintaks segitiga restitusi, di mana dalam sintaks segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang utama. Yang pertama, menstabilkan identitas murid dengan langkah bahwa memahamkan ke murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dia tidak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian sintaks kedua, melakukan validasi kebutuhan dengan langkah memberikan pemahaman ke murid mengapa melakukan itu dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang dia butuhkan. Untuk langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kepada murid. Yang pertama, nilai-nilai apa yang telah mereka sepakati dari lingkup terkecil dengan kelas, dengan lingkungan belajar, dan di masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu murid ingin menjadi seperti apa, sehingga keyakinan tersebut dengan kesadaran secara pribadi akan memulihkan atau mengembalikan keadaan normal yang diharapkan dari penciptaan melalui budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah
cakupan budaya positif dengan membuat komitmen di satuan pendidikan. Dari gambar bisa dilihat bahwa bisa dimulai dari komunitas terkecil, yaitu peraturan kelas, di mana antar murid saling membuat kesepakatan. Lalu dari peraturan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang menjadi tujuan bersama dari kelas tersebut. Gabungan dari berbagai keyakinan kelas akan membentuk suatu lingkungan positif di sekolah, dan pada akhirnya dari lingkungan positif ini akan menghasilkan budaya positif yang diterapkan di sebuah sekolah dan menjadi komitmen seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, murid, maupun pemangku kepentingan yang lainnya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan budaya misalnya 5S, budaya karakter, budaya disiplin, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapan dari membangun kesepakatan budaya positif tentunya seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk membangun budaya positif di SMK Negeri 4 Pati. Dari beberapa paparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa budaya positif dapat terwujud jika seluruh warga sekolah mendukung, sehingga menghasilkan lulusan yang merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah dirinya sendiri sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Demikian paparan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih, dan kita lanjutkan diskusi problem dan solusi pada jalur yang lain, misalkan pada jalur chat atau jalur komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.